Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, tutor pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Universitas Jember. Perkenalkan, saya Selvia Indrianti Rukmana dengan NIM 877330811 akan mempresentasikan tugas tutorial 3 Filsafat Ilmu. Yang pertama, mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Apa itu pilar? Pilar merupakan unsur atau komponen utama yang menjadi dasar penguat, penyangga, dan penopang keberlangsungan serta kekuatan suatu sistem. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan tidak dapat berdiri kokoh dan berkelanjutan. Apa saja sistem pendidikan itu? Yang pertama, visi dan tujuan, arah dan cita-cita pendidikan yang jelas. Yang kedua, peserta didik, di mana fokus pada potensi, karakter, dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Aktor utama pembelajaran dan teladan bagi peserta didik merupakan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, kurikulum dan pembelajaran, di mana kurikulum dan pembelajaran ini membahas mengenai rancangan pembelajaran yang bermakna relevan serta kontekstual. Dan yang terakhir, sarana, prasarana, dan lingkungan sekolah. Dukungan sarana, budaya, dan lingkungan belajar yang kondusif akan memperlancar kegiatan pembelajaran. Dampak pilar yang kuat ini dapat menjadi dasar yang kokoh bagi keberlangsungan kependidikan, meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan, mendorong pemerataan dan keadilan pendidikan, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan, serta menjamin keberlanjutan sistem pendidikan yang kuat dan adaptif terhadap perubahan. Pilar pendidikan merupakan tiang penguat yang saling berkaitan dan memperkokoh sistem pendidikan secara menyeluruh. Ketika setiap pilar kuat, pendidikan akan berdiri kokoh dan mampu mencetak generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan siap menghadapi masa depan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro mengemukakan bahwa prinsip dasar pendidikan ada 3. Yang pertama, ing ngarso sun tulodo, yang artinya di depan memberi teladan atau contoh. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Ing ngarso sun tulodo artinya pendidik menjadi teladan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan, menunjukkan integritas, karakter, dan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, ing madya mangun karso, di mana pendidik hadir di tengah peserta didik untuk membimbing serta memotivasi peserta didik dan membangun kemauan, kreativitas, dan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, tutwuri handayani, di mana pendidik memberikan kepercayaan dan kebebasan yang bertanggung jawab kepada para pendidik serta memberi penguatan agar peserta didik tumbuh mandiri. Tujuan pendidikan ini mengantarkan peserta didik untuk tumbuh secara merdeka, berkarakter, berpengetahuan, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa negara Indonesia. Yang ketiga, saya akan menganalisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantoro dalam era digital, di mana ternyata meskipun prinsip dasar ini dikemukakan pada zaman terdahulu, tetapi memiliki relevansi terhadap era digital atau zaman digital sekarang ini. Yang pertama, prinsip pembelajaran daring, di mana prinsip ini relevan sebagai pedoman interaksi virtual, teladan, motivasi, dan dukungan yang dapat ditunjukkan melalui kehadiran, komunikasi, dan umpan balik yang bermakna, menumbuhkan kemandirian belajar pada peserta didik. Yang kedua, literasi digital, memperkuat kemampuan mencari nilai dan menggunakan informasi secara bijak, membentuk budaya digital yang etis, aman, dan bertanggung jawab, sejalan dengan pembentukan karakter dan budi pekerti. Yang ketiga, karakter peserta didik. Teknologi ini mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku peserta didik, di mana prinsip pendidikan menuntun pembentukan karakter, disiplin, empati, kolaboratif, dan berintegritas, menjaga keseimbangan dunia digital dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu, peran guru. Peran guru di sini sebagai teladan digital, fasilitator, motivator, dan coach atau pelatih, menguasai teknologi sekaligus berpegang pada nilai-nilai pendidikan, membangun hubungan bermakna di ruang digital. Namun,
Di balik relevansi itu, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Yang pertama, keterbatasan akses dan perangkat, konten dan informasi yang tidak terkendali, dan gangguan ketergantungan digital. Lalu, keamanan dan privasi serta kompetensi guru yang beragam, di mana tidak semua guru memiliki kompetensi di bidang digitalisasi. Yang keempat, refleksi singkat mengenai bagaimana pilar Ki Hajar Dewantoro menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Yang pertama, Engarso Sontulodo, guru menjadi teladan integritas, etika digital, dan karakter, menciptakan budaya belajar yang positif dan bermakna, menumbuhkan kepercayaan dan konspirasi bagi peserta didik. Ing Madyo Mangunkarso, guru hadir sebagai pembimbing serta fasilitator yang memberdayakan peserta didik, membangun motivasi dan kreativitas, menciptakan pembelajaran kolaboratif yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di mana guru memberi kepercayaan dan ruang untuk berkembang kepada peserta didik, mendorong kemandirian, bertanggung jawab, dan keberanian mencoba, serta memberi dukungan sesuai potensi dan kebutuhan didik. Dampaknya untuk pendidikan nasional dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar yang bermakna, menguatkan karakter dan budaya positif di sekolah, serta membangun sistem pendidikan yang humanis, inklusif, dan berkelanjutan. Pilar Ki Hajar Dewantoro ini bukan hanya filosofi, tetapi solusi yang relevan dan timeless. Ketika guru menjadi teladan, hadir membangun semangat, dan memberi dorongan dari belakang, maka pendidikan akan kembali kepada hakikatnya, yaitu menuntun tumbuhnya manusia merdeka yang berkarakter, berilmu, berkontribusi bagi bangsa dan negara. Itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.